pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Bincang Podcast Pembangunan. Kali ini kita akan membahas topik-topik yang aktual di daerah istimewa Yogyakarta dan tentunya dekat dengan kehidupan kita. Dan kali ini bersama dengan saya Nathan Yopi, saya menyapa dari gedung PKK daerah istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan judul Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Code. Dan seperti yang kita ketahui, Sungai Code yang melintas tepat di jantung kota Yogyakarta ini menyimpan banyak sekali cerita. Bagaimana keindahannya ini seringkali kita lalui, lalu kemudian kita juga beraktivitas di lingkungannya. Juga ada tantangan besar terkait bagaimana penataan kawasan di Sungai Code yang ada di kota Yogyakarta. Dan untuk membahas topik ini, telah hadir bersama dengan saya ketiga narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas topik ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, hadir dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Lisman Puja Kesuma, Sarjana Pertanian. Ini dipanggilnya Pak Puja atau Mas Puja nih? Mas Pujo. Mas Puja luar biasa ya, Mas Dewan masih muda sekali. Dan kemudian juga hadir dari Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman DPU PKP Kota Yogyakarta, Bapak Sigit Setiawan, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Betul ya, ini Pak Sigit? Ya, betul Mas. Lalu kemudian juga telah hadir Ibu Karyanti Pratiwi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Lalu Ibu Tiwi, Iya, betul. Ya. Dengan ketiga narasumber ini nanti kami akan berbincang terkait tema ini, dan saya mengajak seluruh pemirsa untuk mengikuti rangkaian podcast kali ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Karena kali ini kita tidak hanya berbicara tentang sungai, namun lebih luas kita akan berbicara tentang masa depan. Nah, yang pertama saya langsung menuju ke Mas Sigit terlebih dahulu. Boleh diceritakan nih, kalau judulnya nih penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code. Untuk kemudian boleh diceritakan ke kami, sebenarnya kondisi yang terjadi di Sungai Code kali ini seperti apa nih Mas saat ini? Terima kasih waktunya. Jadi mungkin agak flashback dulu ya. Jadi kalau kota Jogja kan memang dilalui oleh 3 sungai. Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong. Nah kebetulan Sungai Code ini kan ada di tengah-tengah kota. Dan di tahun 2016 sebenarnya kami menyusun baseline. Jadi ada program rencana penataan kumuh itu, sehingga kami menyusun baseline yang kemudian masing-masing wilayah itu dinilai skor kumuhnya. Jadi ada 7 indikator sebetulnya untuk menentukan daerah itu kumuh atau tidak. Dari drainase, kemudian dari sanitasi, dari keandalan bangunan, tata bangunannya, kemudian dari jalan lingkungan, kemudian dari persampahan dan juga air bersih. Nah, kebetulan di kota Yogyakarta itu setelah diadakan pendataan, itu memang 80% kawasan kumuh itu ada di bantaran sungai. Dan masalah yang paling menonjol itu adalah dari sisi sanitasi, kemudian tidak punya akses. Jadi sebagian besar rumah-rumah yang ada di tepi sungai itu, limbah domestik yang dari kamar mandi itu langsung masuk ke sungai. Kemudian jalan akses ke rumah-rumah itu juga sangat sempit. Jadi kemudian itu menjadi prioritas penanganan di pemerintah kota Yogyakarta. Itu kondisi di 2016 awalnya ya? Ya, lalu kalau sekarang di 2025 setelah 9 tahun berjalan. Ya. Jadi waktu penyusunan baseline itu memang di SK kami di 2016 itu masih sekitar 264,9 hektar di seluruh kota, yang 80% di bantaran tadi. Nah kemudian sampai tahun 2025 ini sisa kumuhnya tinggal 57,7 hektar. Jadi cukup signifikan penurunannya ya. Ini satu kabar menggembirakan, tapi kalau sesuai judulnya, apakah masih kumuh sekarang, Mas? Ya. Jadi tadi kami sampaikan bahwa kalau kumuh itu kan dari 7 indikator. 7 indikator itu ada nilai skornya. Kalau skornya kemudian di atas 16, dia masih kumuh. Tapi kalau kemudian skornya kurang dari 16, dia tidak kumuh. Jadi persepsi kumuh dan tidak kumuh itu sebetulnya kemudian bicara kita hanya di skor itu tadi.
Kalau kemudian dilihat secara visual kadang-kadang, walaupun itu secara skor itu sudah tidak kumuh, tetapi kadang-kadang masih ada permasalahan yang belum selesai. Misalnya di sanitasi, di jalan lingkungan. Jadi walaupun sudah tidak kumuh karena skornya tadi dari 7 indikator, kadang-kadang dari sisi visualnya masih kelihatan kumuh. Nah, memang kemudian ada upaya-upaya program itu tidak hanya pengurangan luasan kumuh, tetapi kemudian program itu lebih menukik lagi ke penuntasan kumuh, yang kemudian skor dari 7 indikator itu menjadi 0. Menarik ini ya, penuntasan kumuh gitu kan. Jadi untuk kemudian bisa diceritakan ke kami kalau yang sudah dilakukan rutin oleh pemerintah Kota Yogyakarta nih. Jadi kalau bicara penanganan kumuh, sebenarnya ada tiga skema. Yang pertama di pemugaran, yang kemudian di kedua itu adalah di peremajaan atau renewal, yang ketiga adalah di relokasi. Nah, pemerintah Kota Yogyakarta bersama DIY juga dengan pemerintah pusat itu sudah melaksanakan di pemugaran dan peremajaan. Kalau kemudian relokasi itu kan dilaksanakan di area-area yang memang itu secara tata ruang tidak boleh untuk permukiman. Tapi kalau kemudian di Kota Yogyakarta secara tanah juga legal, kemudian secara tata ruang sebenarnya sudah memang untuk permukiman, hanya tinggal dipugar dan diremajakan. Nah, di tahap awal itu dilakukan program pemugaran itu dengan jargon yang M3K kalau pernah mendengar. Jadi mundur, munggah, menghadap sungai. Jadi warga yang mempunyai permasalahan sanitasi tadi yang paling dominan, itu kan karena memang tidak punya space untuk kemudian menempatkan pengolah limbah. Karena bangunannya sudah mepet dengan sungai. Ya, maka kemudian ada M3K, mundur, jadi rumah itu dikepras 3 meter. Sesuai di aturan Permen PU 28 tahun 2015, kalau di permukiman kota itu dari tanggul mundurnya bisa 3 meter. Nah, kemudian itu dilakukan pengeprasan 3 meter tadi. Tapi tentunya dipilih lokasi-lokasi yang pada saat nanti dikepras 3 meter itu masih bisa untuk tempat tinggal. Nah, kalau kemudian di lokasi-lokasi yang dikepras 3 meter itu tidak bisa untuk tempat tinggal, maka kemudian dilakukan konsolidasi peremajaan, ditata lagi bidang-bidangnya. Nah, kebetulan di Kota Yogyakarta ini ada satu keistimewaan. Karena sebagian besar di bantaran sungai itu kan tanahnya tanah Kasultanan. Betul. Sehingga kami sowan ke Kasultanan dengan panitia semua berdiskusi bagaimana kalau kemudian tanah-tanah SG yang di sisi permukimannya kumuh, bagaimana kalau kemudian dilakukan penataan. Dan alhamdulillah dari Kasultanan sangat menyambut baik hal itu. Sehingga kemudian perlahan-lahan tadi pengurangannya bisa melalui pemugaran, kemudian ada juga yang peremajaan. Terima kasih penjelasannya. Jadi sudah terbuka gambaran kita tentang kondisi Sungai Code di Kota Yogyakarta. Untuk kemudian saya sekarang bergeser ke Bu Tiwi. Ini bagaimana Bu kerjasama lintas sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan yang diambil oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penataan di kawasan Sungai Code. Kebijakan dari pemerintah Provinsi DIY selalu melakukan koordinasi melewati forum komunikasi baik lintas sektor dari pusat, dari Kementerian PU dan juga Dinas PU DIY dan juga Dinas PU Kota. Jadi ada koordinasi dan juga melibatkan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga dari perguruan tinggi. Nanti ada forum komunikasinya dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu mungkin dilibatkan dan nanti ada evaluasinya dan kebijakan strategi yang harus dilakukan apa nanti situ ada keluarannya juga gitu. Jadi outcome-nya sejauh mana gitu. Jadi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini juga ada koordinasi dari atas maupun ke bawah begitu ya Bu? Iya, kebetulan juga ada forum PKP ya Mas ya. Forum pengembangan kawasan permukiman dan juga untuk konservasi sungai sendiri ada pemerhati Code juga ada. Jadi untuk pemerhati Code konservasinya harus seperti apa. Jadi masyarakat dilakukan pembiasaan dari segi pembuangan sampah dan juga sanitasi dan juga akses air bersih, kebencanaan, begitu Mas. Menyambung dari tadi ya Bu ya.
mundur, munggah, madep kali gitu ya. Sekarang aksesnya menjadi bisa diakses. Untuk kemudian dulu yang sungai itu menjadi bagian belakang rumah, sekarang tuh menjadi bagian depan rumah, sehingga tidak lagi buang sampah di sungai, sanitasi juga lebih tertata begitu ya Bu. Ada juga peran dari komunitas, dari masyarakat yang dilibatkan. Ini menarik sekali. Untuk kemudian selanjutnya saya akan bergeser bagaimana pandangan Mas Dewan. Kalau saya sih selaku anggota DPRD DIY, yang pertama kita sebagai fungsi kita adalah pengawasan. Pengawasan dalam arti peran pemerintah daerah ini sudah benar-benar dirasakan masyarakat sekitar atau tidak. Karena memang kalau di Sungai Bantaran, Sungai Kode itu memang itu banyak permasalahan. Karena tadi permasalahan kawasan kumuh itu bukan hanya satu dua masyarakat doang, tetapi itu banyak yang harus kita libatkan. Ya, berbagai dari sektor Pemda kota maupun provinsi, kita berkolaborasi untuk penataan kawasan kumuh itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Dan yang kedua, kita juga sebagai wakil rakyat harus benar-benar membawa aspirasi masyarakat. Contohnya seperti akses jalan itu sudah benar-benar sampai ke titik-titik masyarakat itu sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua, sanitasi, karena kalau masyarakat itu kalau tidak teriaknya ke dewan, ke siapa lagi, Mas? Betul, wakilnya gitu. Wakilnya. Jadi kita memang sebagai pendamping aspirasi mereka itu harus benar-benar aspirasinya itu benar-benar nyampe ke ibu-ibu yang di sebelah saya ini. Jadi memang tadi saya sampaikan untuk penataan RT RW-nya itu juga harus benar-benar sangat dirasakan masyarakat. Karena bukan peran pemerintah doang, tapi masyarakatnya juga harus benar-benar. Makanya begitu mereka menyampaikan aspirasinya ke saya juga harus saya sampaikan juga ke mereka. Yang di sini yang berperan itu jangan cuma pemerintah kota maupun pemerintah provinsi juga, tetapi masyarakatnya juga harus berperan aktif. Minimal mereka menjaga lingkungan sekitar rumah mereka untuk memberikan contoh, Mas. Karena ini udah berapa tahun tadi, Pak? 9 tahun. Udah 9 tahun. Nah, 9 tahun itu bukan jangka yang pendek menurut saya, tapi tadi ketika kita tidak berikan kesadaran pada diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita, mau sampai kapan ini kawasannya? Nah, jadi kalau saya sih yang pertama, peran saya sebagai anggota DPRD sebagai pengawasan untuk program-program pemerintah RT RW-nya itu harus sudah terlaksana atau tidaknya nanti itu. Dan yang kedua, pengawasan anggarannya juga kita lihat berapa alokasi anggaran yang ditaruh di kawasan tersebut. Itu benar-benar dirasakan masyarakat tidak, atau notifnya jangan sampai yaitu ada anggaran yang diselotkan di sana hanya sekelompok masyarakat doang. Itu harus merata loh. Jadi itu aja, Mas, kalau dari saya. Ini semakin menarik ya, bagaimana dukungan DPRD daerah Istimewa Yogyakarta juga komitmen gitu untuk menata kawasan di Sungai Code. Ini akan semakin menarik obrolan kita hari ini dalam podcast pembangunan, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Reksa bumi ajek asli, menyo among karso sagotro. Mempesona, hadir dengan kemegahan alamnya. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Proses vulkanik jutaan tahun yang lalu membentuk bumi Yogyakarta menjadi begitu istimewa. Secara alamiah oleh Sang Pencipta, Yogyakarta dibentengi deretan perbukitan menoreh di sisi barat dan di sisi timur berdinding deretan dan perbukitan Batur Agung.
Hal ini menjadikan bumi Yogyakarta memiliki lorong poros langsung yang terhubung antara utara dan selatan, yakni Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di sebelah selatan. Di garis lorong itulah di mana bumi Yogyakarta terbentuk. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Pemilihan titik pusat pemerintahan yang diapit 6 sungai besar berada di lorong antara Merapi, Laut Selatan, dan dibentengi perbukitan di sisi timur dan barat ini adalah sebuah gagasan yang cerdas dari Pangeran Mangkubumi. Disinilah Keraton Yogyakarta dibangun untuk menjadi sebuah pusat peradaban yang subur makmur edipeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta berdasarkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Makna filosofi tersebut sejatinya selaras dengan konsep yang digagas UNESCO melalui pengembangan geopark sebagai upaya memuliakan bumi secara holistik untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Saat ini terdapat 2 geopark di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dan Geopark Jogja. Geopark Gunung Sewu telah diakui UNESCO sejak tahun 2015 sebagai sebuah warisan yang harus dijaga oleh segenap masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Adapun Geopark Jogja yang digagas oleh Pemda DIY, pemerintah kabupaten kota, dan stakeholders lainnya mencerminkan warisan geologi, keragaman geologi, dan keragaman budaya di wilayah Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kedua geopark ini, saya Mangkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik dan mendukung revalidasi 2 Gunung Sewu UNESCO Global Geopark serta pengusulan Geopark Jogja sebagai geopark nasional. Semoga dengan revalidasi dan kesuksesan pengusulan ini, geopark dapat semakin berperan dalam mendukung upaya konservasi, pendidikan, dan geowisata di daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api purba raksasa menyisakan jejak geologi yang menawan sepanjang deret sisi tenggara Yogyakarta menjadi satu kawasan global geopark Gunung Sewu. Batuan tinggi menjulang menjadi destinasi mempesona, membentang di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Deretan pantai yang selalu menawarkan keindahan menghiasi tepian selatan dari Wonosari, Wonogiri hingga Pacitan. Dari sisi tengah hingga sisi barat Yogyakarta,
terbentang sebuah geopark Jogja yang memberikan sajian pemandangan alam yang indah dengan segala hayati di dalamnya. 3 gunung api purba di deret perbukitan menoreh menyisakan batuan tinggi menjulang serta lembah yang selalu berselimut kabut, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Ukiran alam terbentuk menjadi stalaktit dan stalagmit di berbagai gua berusia jutaan tahun. Di masa kejayaan pertambangan, Kulon Progo adalah penghasil menkan terbesar di Pulau Jawa, meninggalkan sisa bekas tambang di Keliripan. Panorama menawan puluhan air terjun menghadirkan kesegaran sebagai sumber kesuburan tanah di Kulon Progo. Lembah Yogyakarta menjadi lorong yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Laut Selatan, mewariskan berbagai situs geoheritage dan tradisi budaya yang terus lestari, tumbuh bersama peradaban masyarakat Yogyakarta. Saksi kedahsyatan lava pijar yang membeku hingga tumpukan abu vulkanik yang mengeras, menjadi berbagai destinasi unik untuk dikunjungi. Singkapan laut dangkal yang membentuk batuan menjulang, hingga goa beraliran sungai bawah tanah menghiasi lembah Yogyakarta. Tradisi masyarakat mengajarkan untuk memelihara, memiliki dan menjaga setiap jengkal tanahnya, senantiasa selaras dengan alam. Peradaban yang membentuk tradisi budaya kian lestari, terus tumbuh harmoni, menjadi sebuah situs budaya. Menjaga kelestarian hayati flora dan fauna, menjadi cerminan masyarakat Yogyakarta, terbentuk sejak ratusan tahun silam, hingga kini. Geopark Jogja adalah upaya pengembangan kelestarian situs bumi, situs budaya dan situs ragam hayati, yang ada di Yogyakarta, sebagai saksi sejarah terbentuknya setiap jengkal tanah yang dipijak masyarakat Yogyakarta. Tanah di mana kita tinggal, selaras dengan alam yang memberi kita kehidupan. Sepantasnya kita terus menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Kembali lagi dalam podcast pembangunan, kita akan lanjutkan obrolan kita kali ini. Dan di segmen berikutnya, saya akan langsung menuju ke Mas Dewan. Mas Pujo ini bagaimana nih sebagai anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kemudian dalam peran pemantauan, evaluasi, ini apa laporan dari konstituen, dari masyarakat yang sudah merasakan penataan kawasan Sungai Code? Ya, kalau berbicara tentang peran saya sebagai anggota dewan untuk ini konsepnya mengevaluasi berarti ya. Betul. Mengevaluasi program pemerintah itu yang sudah benar-benar turun di kawasan Sungai COD ini benar-benar bisa dirasakan atau tidak. Yang pertama kita lihatnya itu masyarakatnya itu merasakan atau tidak, ada perubahan atau tidak, Mas. Karena sesuai yang disampaikan 9 tahun kawasan ini, disampaikan kawasan kumuh itu, berapa banyak anggaran yang sudah kita plotting di sana. Jangan sampai anggaran itu tertuju kepada 1 titik doang, 1-2 titik doang. Makanya kita ya harus sering mendengarkan aspirasi masyarakat itu agar apa? Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dievaluasi dari program-program tersebut. Karena namanya pemerintah ini juga tidak akan bisa bergerak tanpa ada kolaborasi dari masyarakat dengan pemerintah tersebut. Jadi memang ya di situ tadi saya sampaikan, ya laporan itu tidak hanya pada 1-2 orang, tetapi ya kita harus rutin melihat perkembangan masyarakat di situ sudah benar-benar ada perubahan dari jalan lingkungan, sanitasi, ada berapa banyak jalan lingkungan yang diperbaiki itu sudah benar-benar dijalankan atau tidak. Karena evaluasi kita itu ya
berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut. Nah, ketika mohon maaf ketika ada laporan dari masyarakat, Mas, ini ada perbaikan jalan tetapi hanya di RT sana doang, RT kita tidak. Nah, itu kan tidak merata, padahal di RT kita itu yang memang lebih membutuhkan. Ya mohon maaf ketika memang saya sebagai anggota dewan, ketika saya punya konstituen di hanya 1 atau 2 titik, tetapi kita tidak memikirkan berbicara konstituen, tetapi kita lebih berbicara kepentingan wilayah tersebut. Makanya memang ya kolaborasinya itu harus lebih kepada tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk mendengarkan aspirasinya langsung per wilayah, tidak 1-2 orang lagi, Mas. Jadi bukan hanya konstituennya aja begitu, Bukan. tapi sudah ini milik masyarakat. Milik begitu ya. masyarakat. Karena kadang menariknya begini ya Mas Dewan, masyarakat itu ketika ada pembangunan yang belum merata itu disampaikan, tapi kalau keberhasilan itu tidak disampaikan gitu. Jadi kita juga harus belajar bahwa hal-hal yang sudah berhasil, lalu pembangunan yang sudah kita rasakan itu juga bisa disampaikan ke anggota dewan, bukan yang Pak ininya belum, Pak lampunya belum gitu. Tapi bagaimana kalau Pak terima kasih ya. Sekarang kalau kita lihat bagaimana saya sudah cukup lama tidak melintas di bantaran Sungai Code. Sekarang jalannya itu sudah ada jalan di pinggir sungai sehingga akses juga mudah untuk diakses. Sanitasi juga semakin baik dibandingkan apa yang saya lihat beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian saya kembali bergeser ke Bu Tiwi nih Bu, kalau yang sudah dilakukan tadi sudah kita dengarkan bersama. Untuk kemudian ini bagaimana pelibatan masyarakat juga stakeholder dalam penataan kawasan yang akan dilakukan ini dari Pemda DIY. Iya. Terima kasih Mas atas waktunya. Mungkin untuk pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code itu ada beberapa tahapan, yaitu pemberdayaan masyarakat, yang kedua koordinasi antar instansi, dan ketiga juga program M3K itu mundur, munggah, madep, kali gitu ya. Terus untuk pembentukan komunitas itu di masyarakat di sekitar kawasan Code sendiri ada Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat LKM, dan juga mungkin ada lembaga swadaya masyarakat yang lain. Dan biasanya juga ada pelatihan dan pendampingan mulai dari aspek sosial ekonomi, pengolahan sampah dan sanitasi, dan juga pengembangan UMKM. Jadi di kawasan Code itu kan banyak permasalahan selain aspek sosial, ekonomi, sosbud itu semua di istilahnya di mapkan gitu. Ada istilahnya ada skala prioritasnya, dan mungkin tidak sekedar sarana sanitasi tapi masyarakat diberdayakan biar gimana caranya agar kualitas lingkungan itu bagus, tapi dengan peningkatan penghasilan mereka tidak hanya semata-mata dari pemerintah program itu, mungkin ada iuran tiap bulannya ya Pak ya. Jadi karena munculnya kesadaran masyarakat kesadaran tadi ya Bu. Jadi rela untuk iuran, lalu juga CSR sepertinya masuk ya Bu. Iya, bisa juga itu CSR itu mungkin emang pembiayaan alternatif memang diperlukan ya, karena saat ini kan efisiensi anggaran di dinas baik dari pusat, provinsi ataupun kabupaten kota banyak pemangkasan, mungkin sekitar 50 ya Mas ya. 50% gitu untuk yang tahun efisien ini. biar anggarannya aja ya Bu, tapi program dan pembangunannya jangan sampai efisiensi gitu, harus tetap jalan untuk pembangunan masyarakat. Makanya dari Mas Dewan tadi juga ini harus keseluruhan, tapi keseluruhan kan pendanaannya juga agak kesulitan. Nah, nanti Titip pesan ya Mas Dewan ya. Untuk yang pendataan tolong dikawal terus. Soalnya itu kan juga berkaitan dengan kantong-kantong kemiskinan juga kan, pengentasan kemiskinan itu mungkin menjadi prioritas untuk Provinsi DIY sendiri. Terus di pemberdayaan masyarakat sendiri ada partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Di tahun 2016-2017 saya ingat juga waktu di PU Provinsi itu ada master plan Sungai Code juga. Terus ada penataan talud di agak Sungai Code tapi agak ke selatan di Sorosutan itu ada pembangunan talud
kita juga dalam perencanaan istilahnya berkolaborasi dengan masyarakat juga, Dinas Lingkungan Hidup, DPU di mana di kota sendiri, nanti kita rembuk ini talut saya segini, kan ada penghijauan juga, itu tolong nanti yang penghijauan jangan ditebang gitu ya, kita manut ya. Jadi istilahnya aspirasi dari masyarakat, dari dinas itu kita tampung gitu. Nggih. Karena ini pembangunan lintas sektor ya Bu ya gitu. Nggih. Jadi ada apa sih istilahnya, dari kawasan sungai itu udah ada master plan lagi Pak, reviewnya udah ada reviewnya. Terus nanti ada skala prioritas dari master plan itu, mau mana dulu daerahnya, karena emang anggarannya terbatas. Terus siapa berbuat apa itu nanti ada pendanaannya seberapa, mungkin sudah ada ya. Sampun Bu. Sudah. Terus yang kedua koordinasi antar instansi. Jadi ada sinergitas program baik dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kota, dan juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri itu kan ada program tematik untuk mahasiswa KKN kan. Jadi KKN jangan yang enak-enak saja. Ada ya Mas ya itu? Ada. Tapi juga turun ke sungai gitu ya Bu, melihat kondisi yang ada di wilayah gitu. Untuk kemudian merencanakan juga usulan-usulan program pembangunan gitu. Iya. Jadi permasalahan apa, kendalanya apa, terus harus kebijakan strategi yang tepat apa, program yang tepat apa. Terus LSM dan pihak swasta dalam penuntasan kawasan kumuh itu seperti apa, dan mungkin memang kita harus istilahnya titip ke Bapeda kota ataupun Bapeda provinsi selaku koordinator CSR itu mungkin untuk penataan kawasan kumuh dan juga pengentasan kemiskinan di Code juga diprioritaskan gitu. Mas, ya nanti kita sampaikan dalam forum komunikasi kan sekretariatnya di Bapeda, dan juga ada forum komunikasi ini di kawasan Code sendiri dan juga kawasan yang lain, ada forum komunikasi perumahan dan kawasan permukiman. Jadi untuk mengatasi kebutuhan permukiman dan perumahan masyarakat, terutama MBR, itu mau seperti apa, itu ada di forum PKP ya, Mas. Ya, terus juga banyak program-programnya lain seperti Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Itu juga ada. Itu dari Kementerian PU. Dari Kementerian. Iya. Terus ada penjelasan kebijakan. Jadi jangan sampai ada overlapping dan juga ada pertentangan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kota. Jadi biasanya kalau Kementerian PU pusat itu ada ini Mas, kayak kontrak gitu. Koordinasi regional itu bertahap. Dari tahap 1, 2, 3 untuk kawasan Code itu nanti ada DES. Jadi ada provinsi, kabupaten, kota itu bertahap melakukan koordinasi nih, banyak masih sekarang masih. Nanti baik diadakan di Jogja ataupun di Jakarta, nanti ada kontraknya. Jadi menyitir masalah-masalah yang ada apa saja, terus ada roadmap-nya gitu, tahun ini mau melakukan apa, jadi ada keberlanjutan program dan kolaborasi untuk kemudian koordinasi adalah kunci gitu lah. Iya. Ini kenapa hadir Biro PIWP 2 gitu kan Bu, untuk mengkomunikasikan tadi lintas sektor agar tidak tumpang tindih kan begitu. Iya, jadi biar nggak ada kontradiksi juga. Jadi jangan sampai ada program yang berlawanan juga dengan penataan untuk kawasan Code sendiri. Terus mungkin jadi sosialisasi penerapan M3K itu ke masyarakat agar lebih tertata, itu juga sangat penting. Mundur untuk memberikan ruang untuk inspeksi dan juga fasilitas publik. Terus yang munggah itu untuk optimalisasi lahan dan juga menata ulang bangunan agar lebih berkualitas. Jadi ada Aladin ya Mas. Ya, atap, lantai, dinding itu harus
harus memenuhi spesifikasi. Aladin ya gitu. Jadi sesuatu yang magical gitu terjadi di Yogyakarta ya. Bagaimana atap, lantai, dinding harus sesuai spesifikasinya. Iya, gitu. jadi biar masyarakat juga sehat dari segi permukiman dan juga ketersediaan air bersih itu kan juga aksesnya memang banyak yang naik turun ya Mas ya. Jadi nanti akses air minum PDAM menjangkau masyarakat Codi itu seperti apa, terus mungkin dari IPAL komunal sendiri, jangan sampai langsung ke sungai tapi ada IPAL komunalnya ataupun disalurkan ke saluran limbah terpusat di Sewon, nanti ada pemompaan atau seperti apa konsepnya, mungkin DPU Mas Sigit lebih tahu nanti. Terus untuk menghadap sungai, kalau kebanyakan di negara-negara maju itu kan waterfront city ya. Misalnya kalau menghadap sungai mau buang sampah juga rigo ya, mau buang limbah juga rigo. Akhirnya ya menghadap sungai, seperti di Singapura itu malah untuk wisata sungai. Jadi di negara lain juga ada kano-kano. Jadi istilahnya sungai itu dijaga kebersihannya. Jadi ini nyambung ya Bu, walaupun wisatanya bukan ke Sungai Codi, tapi Yogyakarta sebagai destinasi tujuan wisata gitu kan. Sungai itu menjadi penting gitu, bagaimana kita tata lingkungan, kebersihannya, untuk kemudian keberlanjutan dari kawasan Sungai Codi ini menjadi penting juga dalam rangka mendukung Yogyakarta sebagai kota tujuan pariwisata. Nah, kalau kita bicara Sungai Codi juga tidak hanya melulu tentang Sungai Codi yang ada di kawasan kota Yogyakarta, karena kita juga harus bicara dari hulu nih Pak gitu. Nah, kalau kemudian Pak Sigit berbagi bersama kami ini, yang dilakukan selama ini kerjasama kan tidak hanya selain lintas sektor juga lintas wilayah gini Pak. Bagaimana boleh diceritakan nih Pak terkait bagaimana penataan kawasan Codi di kota Yogyakarta? Kalau penataan sebetulnya tadi disampaikan Bu Tiwi, memang ada beberapa kewenangan. Apakah ini kewenangan pemerintah kota, kewenangan Pemda DIY atau kewenangan pusat. Jadi kalau di Undang-Undang 23 itu memang luasan kumuh yang kurang dari 10 hektar itu memang menjadi kewenangan kota. Kemudian yang di atas antara 10 sampai 15 ada di Pemda, kemudian yang di atas 15 ada di pemerintah pusat. Nah, khusus untuk kemudian yang berbatasan langsung misalnya pemerintah kota dengan Kabupaten Bantul, maka kami di lintasnya adalah di Pemda DIY. Bagaimana kemudian menyelaraskan kalau kemudian di sisi pemerintah kota, tepian Codi pemerintah kota, kemudian di Bantul, ini bisa jalan beriringan, paling tidak ya tidak terlalu lama selang waktu penataannya. Jadi misalnya seperti di tahun kemarin, itu kami di Mujamuju sudah selesai, kemudian oleh pemerintah pusat di daerah Bantul itu sisi utara sudah mulai ditata, sehingga memang kemudian harapannya di kedua tepi sungai ini tidak kemudian kontras gitu, sehingga ada betul, karena ada sungai itu yang memang berbatasan gitu ya, satu sisi di kota Yogyakarta, satu sisi masuk kabupaten yang lain. Itu yang sudah dilakukan, bagaimana kolaborasi untuk kemudian juga kerjasama dengan lintas sektor juga dengan lintas kawasan. Kalau yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta kerjasama dengan pihak lain, ini contohnya ada di mana nih Pak Sigit? Kalau lintas wilayah kemarin kami koordinasi di Kartomantul, jadi nah ini ada menarik lagi nih, Kartomantul Yogyakarta, gitu. Sleman, Bantul. Oh, saya pikir mantap betul. Tapi memang mantap juga ya kerjasamanya. Jadi kemarin itu kita berdiskusi bagaimana kemudian kita sepakati daerah-daerah mana yang kemudian mau ditangani secara bersama. Walaupun baru dalam konsep, kemarin baru penyepakatan rencana titik-titiknya. Kemudian kalau kolaborasi dengan yang lain, seperti yang disampaikan Bu Tiwi, kami juga menggandeng perguruan tinggi, misalnya seperti UGM. UGM kami tahun ini baru menyusun delineasi kawasan Codi, baik yang ditata maupun yang belum, sehingga nanti tadi seperti disampaikan Pak Dewan, bagaimana yang sudah ditata itu evaluasinya seperti apa. Nah itu kami melibatkan fakultas teknik, jadi di jurusan arsitektur di UGM. Jadi nanti mahasiswa itu benar-benar diterjunkan ke wilayah, yang di wilayah kumuh itu dia akan menginventaris permasalahan, kemudian masyarakat
inginnya seperti apa. Jadi dalam rangka tadi yang disampaikan Bu Tiwi maupun Pak Dewan, keterlibatan masyarakat ini memang menjadi sangat penting. Karena kumuh itu kan datangnya kan tidak tiba-tiba, tapi itu satu proses yang cukup lama sehingga kemudian karena keterbatasan ruang, keterbatasan akses sehingga kemudian permukiman itu menjadi kumuh. Nah, disitulah kemudian mahasiswa bagaimana terjun langsung gitu. Jadi terus kemudian yang kedua kami juga dibantu teman-teman dari UII, dari PPAR dan program studi arsitek. Nah, kalau untuk lokasi yang dengan PPAR seperti yang di Terban yang sudah terbangun 2024. Kemudian kalau yang dengan UGM ini kami baru akan menyusun yang deliniasi tadi. Kemudian juga tadi disampaikan Bu Tiwi terkait dengan pelibatan masyarakat. Jadi memang di tahapan perencanaan itu sudah melibatkan masyarakat. Artinya dengan program Kotaku misalnya, Kota Tanpa Kumuh, itu memang masyarakat itu diberikan pemahaman, oh ini loh bahwa wilayah Bapak Ibu itu kumuh indikatornya ini. Kemudian mereka coba untuk dibawa kira-kira mau seperti apa gitu. Kalau konsepnya tetap dari pemerintah kota, konsepnya yang M3K tadi. Iya. Cuman kemudian nanti dari misalnya ini rumah mundur. Kemudian setelah mundur kan ada jalan. Nah, masyarakat coba mulai dibuka wawasannya kalau nanti sudah ada jalan, Ibu, Bapak mau apa gitu. Ada juga yang kemudian setelah jadi jalan ini mau jadi kampung apa gitu. Sehingga pola pengerjaan di rumah terdampaknya pun kami melaksanakannya dengan masyarakat. Jadi yang mengerjakan memang masyarakat. Kemudian kalau misalnya masyarakat pengen, oh nanti kalau sudah ada jalan kami pengen buka warung, maka kemudian desain rumahnya pun warung, kemudian pengen bengkel, maka desain depannya juga jadi bengkel. Nggak melulu top down ya Pak? Betul. Bottom up itu benar-benar ya, kersonya apa gitu, keresahan apa gitu masyarakat. Dan peluang-peluang muncul setelah penataan. Betul. Kalau di awal mungkin memang muncul banyak tantangan gitu karena belum terbukti Pak. Sekarang kalau mau ada penataan, pada nunggu Pak, tempat saya kapan ini mulai diundur mulai diunggah gitu Pak. Karena sudah melihat keberhasilan penataan di wilayah yang lain gitu. Setelah berjalan 9 tahun ini. Nah, melihat dinamika yang terjadi ini, kalau dari Mas Dewan, bagaimana melihat perkembangan penataan kawasan Code ini, Mas? Ya, kalau saya sih sampaikan tadi, penataan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sekitar juga harus benar-benar, kesadarannya itu juga harus benar-benar ketika mereka membuang sampah sembarangan dampaknya seperti apa, ketika membuang kotoran seperti apa. Jadi memang ya, dan yang kedua program pemerintah itu tidak juga harus dengan ya infrastruktur, tetapi ya program sosialisasi pendekatan ke masyarakat itu harus juga benar-benar dijalankan. Agar apa? Agar perubahan itu datangnya dari hati. Bukan ya sebanyak, mohon maaf Mas, ketika sebanyak apapun anggaran kita gelontorkan ke satu daerah, tetapi ketika memang masyarakatnya tidak punya kesadaran gitu ya Mas Dewan, susah ya? Susah juga. Jadi memang ya tadi kita pendekatannya harus juga melalui pendekatan ya dari hati ke hati masyarakat. Ayo kita buat seperti ini, ketika kita lakukan ini dampaknya seperti ini. Jadi pemerintah juga ketika mendorong program-programnya itu untuk ke daerah tersebut, itu benar-benar terserap dengan baik. Karena memang tadi nyambung yang disampaikan Pak Sigit ya, kalau munculnya kumuh itu tidak tiba-tiba, maka juga penyelesaiannya tidak bisa tiba-tiba seperti membalik telapak tangan. Nah, ini semakin menarik untuk kemudian kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penataan kawasan Sungai Code. Nanti masih akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.
earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menere Hills. Karst hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture, in harmony with nature. Feel the peace, the coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Tell me what you wanna be. Raise your spirit, get ready to explore its charms. What you wanna be. Tell me what you wanna see. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. What you wanna see. Nature takes you flying along its beauty. What you wanna see. Spread your hands, let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be. What you wanna be. Tell me what you wanna see. This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. What you wanna be. Kembali lagi dalam podcast pembangunan, kita lanjutkan obrolan kita terkait penataan kawasan Sungai Code. Di segmen ketiga ini, saya akan lebih banyak mengulas tentang permasalahan dan kendala. Ini saya ke Bu Tiwi terlebih dahulu. Boleh diceritakan Bu, kalau tadi kita sudah dengarkan bersama terkait apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, untuk kemudian kendalanya boleh diceritakan ke kami Bu, permasalahan yang terjadi. Sebenarnya banyak PR yang harus kita selesaikan di bantaran Sungai Code itu, karena memang faktor pendidikan dan juga penghasilan masih sangat kurang. Jadi ada beberapa aspek yang harus diselesaikan, yaitu pertama faktor fisik, terus yang kedua faktor sosial ekonomi, dan yang ketiga aspek tata ruang. Kalau aspek fisik sendiri mungkin dari segi kepadatan bangunan penduduk dan juga standar untuk masyarakat harus menghuni berapa meter persegi tiap orang, itu kan harus terhitung juga. Betul. Ya, ada standarnya. Itu yang pertama. Terus yang
kepadatan bangunan harus teratur dan juga penduduk nyaman untuk tinggal di situ. Terus yang kedua, kondisi drainase dan sanitasi. Drainase adalah untuk pematusan air hujan, itu kan jangan sampai merembes ke masyarakat dan membuat masyarakat tidak nyaman dan juga menurunkan kualitas bangunan tersebut. Terus sanitasi sendiri, air limbah juga sangat penting untuk dikelola dengan baik. Harusnya limbah itu dikelola agar tidak mencemari sumur-sumur yang ada sekitar segitu, dan juga ada jarak antara sumur dan juga air limbah itu minimal berapa meter ya, 10 meter kalau nggak salah ya. Septic tank itu harus memenuhi syarat, dan kalau tidak boleh masing karena lahannya terbatas, nanti septic tanknya itu mungkin diganti dengan saluran IPAL komunal ataupun juga tersalurkan di IPAL terpusat di Sewon. Seperti apa nanti PU lebih tahu, nanti mungkin akan merangkum kawasan tersebut itu mau sistem apa, terpusat, offset atau setempat kayak gitu. Terus yang kedua, sampah dan limbah. Nah, sampah itu menjadi viral ya sekarang ya. Betul. Kalau keliling di kota Yogyakarta ditanya permasalahan yang pertama kepikiran tuh sampah kan, Bu, Iya. gitu. Termasuk juga di bantaran sungai pastinya, Bu. Iya, jadi masyarakat juga harus dididik mulai dari kecil ya, dari TK sampai dewasa, dan juga dilakukan sosialisasi keberlanjutan. Jadi pengelolaan sampah itu harus seperti apa. Jadi ada pemilahan, ada reuse, ada recycling. Jadi ada suatu kampung di Jogja itu bagus sekali dalam pengelolaan sampah, sehingga menjadi sampel. Kayak di Cokro Dininggratan itu daerah Sukunan kan malah jadi kampung bersih. Jadi nanti ada studi banding dari kota, nanti ini Mbak, ada pungutan. Jadi istilahnya donasi juga nggak dipaksakan berapa, jadi mereka belajar mengolah sampah organik seperti apa. Jadi sampah yang ada itu yang dikirimkan ke TPA memang benar-benar residu, dan masyarakat juga mengurangi, misalnya puasa sampah plastik gitu. Dan ini dekat ya, Bu ya, kalau mau belajar sebenarnya nggak usah jauh-jauh gitu, Bu, Iya. ada di sekitar kita untuk belajar. Iya. Dan juga bagaimana masyarakat juga sudah belajar dari kemarin proses susah buang sampah, akhirnya kita Iya. bisa kok ternyata mengurangi produksi sampah. Akhirnya terbiasa. Betul, karena kondisinya juga memaksa kita untuk akhirnya sekarang saya kalau ke pasar juga nggak lagi butuh kantong plastik, Bu. Saya sudah Iya. terbiasa bawa kantong belanja, bawa Iya. tumbler kemana-mana. Ini salah satu tugas kita untuk menjaga Iya, lingkungan gitu. iya. Terus yang faktor fisik tadi, aksesibilitas. Aksesibilitas kan penting, terutama untuk evakuasi korban bencana, terus evakuasi aksesibilitas sehari-hari. Jadi masyarakat dalam melakukan aktivitas, mau bekerja ataupun meningkatkan ekonomi mereka sendiri, itu tidak ada halangan gitu. Saya menyaksikan sekarang kawasan Code itu ambulans sampai ke depan Iya, rumah gitu, iya. Pak. Ini kan menarik, yang dulu kalau misalnya ada warga yang sakit harus ditandu ke atas. Nah, Sekarang itu. ambulansnya bisa masuk. Saya lihat dari jembatan Kewek itu padat. Ya. Ada Iya. jalan yang ternyata bisa turun, ambulansnya sampai ke bawah. Iya. Ini kan menjadi terbuka aksesnya. Jadi Iya, iya. kesejahteraan masyarakat juga pasti akan meningkat dari Terus situ. kalau Ya, Bu. ada kebakaran, jadi safe, masyarakat juga aman. Nah, kalau mau evakuasi, pemadam kebakaran bisa masuk gitu. Iya. Terus aspek bencana alam, jadi itu juga dapat memperburuk kondisi rumah sendiri. Jadi istilahnya dari penataan sungai itu jangan sampai rumah penduduk itu runtuh atau seperti ada rembesan dari air sungai sendiri, itu jangan sampai. Jadi mungkin ditalut. Kalau tadi menambahkan dari Pak Sigit sendiri, ada kewenangan dari BPWSO. Jadi untuk penataan talut itu memang kewajibannya BPWSO nih, Ya, secara untuk kewenangan, yang dekat sungai. Kalau yang nanti berapa meter itu udah wewenangnya Cipta Karya atau PU dari kota ataupun dari provinsi ataupun dari pusat. Nanti ada pembagiannya untuk penuntasan kawasan kumuh di daerah ini tuh siapa sih? Itu ada ya Mas ya. Nah, Jadi- ini yang langsung pengen saya tanyakan, Bu, sejauh ini
dari koordinasi lintas sektor tadi, apakah ada yang susah Bu gitu? Dari wilayah maupun dari dinas OPD yang susah diajak kerjasama, apakah ada Bu? Sejauh ini tidak ya. Nah, ini yang jawaban yang apa ya, menarik untuk saya Bu. Semuanya Tapi sudah ya, bisa diajak kerjasama sehingga proses penataan kawasan ini akan menjadi lebih mudah begitu Bu. Nggih. Ya kadang kalau ini seperti banyak juga yang sarana irigasi itu ya yang belum termanfaatkan di situ. Itu ada yang sebelah selatan itu daerah Bantul banyak yang tidak berfungsi gitu. Jadi istilahnya juga harus ada kerjasama ya. Seperti itu loh penataan sungai di kawasan ini out of the box ya. Penataan sungai di Progo itu ada juga pengembang ya. Pengembang itu biasanya yang agak susah gitu. Dia Nih, jadi untuk para pengembang nih ya, tetap harus ikuti regulasinya. ya cuman contoh aja Iya. ya. Jadi pengembang itu subsidi ya kalau nggak salah. Jadi dananya pas-pasan gitu. Istilahnya di kawasan Sungai Progo itu ada pengembang yang berapa hektar itu untuk perumahan. Tapi mereka tidak menyelesaikan sarana drainasenya itu nggak diselesaikan dengan tuntas. Jadi cuma diselesaikan udah ada kubangan di dekat sungai, akhirnya menggerut talut sungai, akhirnya mereka kebanjiran sendiri. Terus talut-talutnya sendiri nggak diselesaikan gitu. Sedangkan pusat itu kan dananya terbatas. Akhirnya ya ada beberapa rumah yang runtuh. Kemarin korbannya yang evakuasi banjir itu ada 440 kakak Pak. Itu yang sempat viral beberapa saat lalu itu ya Bu? Kemarin protes di provinsi sendiri, cuman dari pusat itu kewenangan saya cuma bencana aja. Kalau ini harus lewat instruksi presiden, impres. Ya Mas, sekarang kebanyakan lewat impres ya. Jadi kalau nggak ada impres nggak prioritas. Karena dananya impres sih. Jadi mereka masih bingung gitu. Terus lah gimana? Terus ya drainasenya diselesaikan sendiri gitu. Itu Baik. kebingungannya seperti itu. Jadi wewenangnya pusat. Kalau mau pemerintah provinsi juga nggak ada kewenangan, dia saluran irigasi di wilayah tertentu. Terus kabupaten juga nggak berwenang juga. Pokoknya pinggiran sungai itu untuk penalutan itu emang PBWSO. Cuman kalau itu yang pengembang itu kan banyak sempadan yang dilanggar. Jadi kelirunya di situ. Kok langsung Nah, kita rumah, belajar dari kejadian itu begitu ya Bu ya? itu di luar Code ya. Baik. Cuman saya kemarin ada istilahnya ada audiensi dari masyarakat situ, jadi tahu gitu. Baik, kita sudah dengar permasalahan dan tantangan serta kendala yang dihadapi. Untuk kemudian ketika saya bergeser ke Pak Sigit kembali, strateginya apa nih Pak dalam rangka sosialisasi, dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan kawasan Code ini Pak? Ya. Jadi tadi disampaikan bahwa oleh Bu Tiwi bahwa ini kerja kolaborasi. Jadi Pak Dewan juga menyampaikan bahwa kumuh ini permasalahan yang walaupun dari sisi indikator 7 indikator tadi kalau dilihat itu intervensinya lebih kepada fisik ya. Tapi kemudian nanti di pasca penataan itu justru intervensinya lebih pada pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Bagaimana pengelolaan IPAL, kemudian bagaimana menjaga untuk tidak kumuh kembali. Nah, maka strategi yang dilaksanakan yang pertama jelas dari sisi perencanaan dulu. Karena masyarakat ini adalah sebagai objek penataan, maka dia juga harus menjadi subjek. Karena tadi Pak Dewan mengatakan bahwa ini harus dari hati nih. Maka kemudian coba dibuka bahwa kadang-kadang masyarakat pada saat diberikan SK kumuh itu mereka juga, kenapa daerah saya kumuh? Saya juga udah nyaman-nyaman aja tinggal di sini. Selama ini kami juga limbah buang ke sungai juga biasa aja. Karena kan yang terdampak kan yang di sana, yang di bawah. Nah, coba ini kemudian bersama tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, kemudian LPMK dan BKM tadi, coba kita berikan pemahaman bahwa kumuh itu walaupun terjadi di T ini dampaknya bisa sampai ke sana. Nah, strategi ini yang kemudian di perencanaan ini memakan waktu cukup lama. Jadi rata-rata kawasan yang tertata misalnya seperti di Terban, seperti di Suryat Majan itu sosialisasinya itu setengah tahun sampai 1 tahun, Mas. Nah, karena
kami selaku pemerintah daerah harus memberikan pemahaman. Nanti pada saat ditata, dampaknya ke saya apa? Kan biasanya yang ditanya ke masyarakat, terus nanti dampaknya ke saya apa? Dan kapan gitu Dan ya, Pak? kapan? Biasanya Nah, nggak tahan iya, betul. untuk menunggu. Maka kemudian bersama tokoh masyarakat melalui pertemuan RT, melalui pertemuan arisan dan sebagainya, coba kita buka, kita juga didampingi oleh teman-teman fasilitator, merencanakan secara bersama, oh nanti kalau ini udah jadi jalan maka dampaknya A, B, C, D gitu. Nanti akan seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang cukup lama. Nah, kemudian nanti di tahapan pelaksanaan kadang-kadang, loh ini kok rumah saya kok menjadi berkurang. Nah, maka kemudian pengurangan tadi disampaikan Buti bahwa ini untuk kompensasi ruangnya nanti akan naik ke atas. Nah, ini juga disampaikan. Sehingga pada tahap pelaksanaan, pelibatan masyarakat di pembangunan tadi kan kami sampaikan bahwa pembangunannya adalah tidak dilakukan oleh penyedia, tetapi oleh masyarakat. Sehingga mereka di pelaksanaan juga merasa memiliki. Karena di tahap perencanaan sudah dilibatkan, pada saat pelaksanaan juga dilibatkan, sehingga merasa memiliki program, sehingga di beberapa pelaksanaan yang kami laksanakan itu masyarakat justru tidak merasa ringan, misalnya nih mengeluarkan snack untuk kemudian untuk memperbaiki rumahnya dan sebagainya. Nah, kemudian strategi di selanjutnya adalah bagaimana lokasi yang sudah ditata itu untuk tetap menjadi tidak kumuh. Maka ini peran-peran seperti tadi yang disampaikan Bu Tiwi, OPD-OPD yang konsen di UMKM, kemudian konsen di pengelolaan limbah, kemudian konsen di pemberdayaan masyarakat, maka masuk melalui Pokja PKP tadi. Yeah. Oh, bagaimana IPAL-nya harus dioperasikan, bagaimana kemudian bisa menumbuhkan nilai ekonomi baru, bagaimana kemudian menjaga kebiasaan yang dulu misalnya buang sampah di sungai menjadi tidak. Nah, kalau kemudian dilihat dari sisi peran, sebetulnya PU kami itu hanya datang sebentar saja sih sebetulnya, merubah wajah, selesai, terus kemudian nanti justru itu terletak di masyarakatnya. Saya rasa seperti itu, Mas Yang. Dikembalikan lagi ke masyarakat Iya, gitu Pak ya, karena memang saya tertarik tadi ketika disampaikan sekarang masyarakat bukan lagi objek saja, tapi juga subjek dan predikat gitu ya. Mereka yang merencanakan, melakukan, merawat gitu, karena memang butuh kesadaran dari masyarakat. Nah, untuk kemudian saya ke Mas Pujo, Mas Dewan, melihat dinamika yang sudah terjadi, ini pesan-pesannya apa nih? Ya, kalau saya sih yang pertama pesan dari saya adalah untuk pemerintah, terutama mitra saya pemerintah provinsi, lebih intensnya adalah kolaborasi lintas sektor OPD terkait untuk kebutuhan masyarakat tersebut harus juga benar-benar dirasakan, dan juga jangan cuman lintas OPD di provinsi doang, tetapi juga kita harus berkolaborasi dengan pemerintah kota juga maupun dengan pusat. Nah, ketika Ibu tadi menyampaikan memang itu keterbatasan anggaran, ya hari ini kan anggaran itu tidak ada, bukan cuma di kabupaten kota dan provinsi doang, di pusat juga banyak anggaran. Jadi kalau bicara efisiensi anggaran itu bukan efisiensi, Mas, saya garis bawain. Bukan efisiensi lantas apa nih Tapi Pak? relokasi anggaran, pergeseran anggaran. Nah, jadi ketika memang itu kita kolaborasinya antar OPD maupun pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusatnya itu intens, itu akan benar-benar dirasakan masyarakat. Terus yang kedua, pesan saya untuk masyarakat juga, ya perubahan satu daerah itu bukan hanya tanggung jawab kita pemerintah. Walaupun saya adalah wakil rakyat yang sebenarnya di pihak masyarakat, tetapi perubahan itu adalah kesadaran dari masyarakat sekitar. Karena sebanyak apapun anggaran yang nantinya kita turunkan, tetapi ketika kesadaran masyarakatnya itu tidak ada, sangat susah juga, Mas. Karena kumuh itu datangnya bukan cuman tiba-tiba, itu berproses, dan juga kita merubah suatu daerah ini menjadi kawasan kumuh yang menjadi kawasan yang baik itu juga tidak tiba-tiba juga datangnya. Jadi itu harus kita rencanakan. Makanya untuk tokoh-tokoh masyarakat maupun pemerintah kita saling berkolaborasi. Baik, terima kasih pesannya Mas Dewan, luar biasa. Untuk kemudian ke Bu Tiwi, ada closing statement-nya Bu, atau pesan kepada masyarakat juga, para pemirsa? Mungkin untuk penataan kawasan kumuh di Sungai Code memerlukan pendekatan yang komprehensif dari semua stakeholder yang terlibat, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kota,
dan juga stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi dan juga keterlibatan CSR dari swasta itu sangat penting untuk mendukung program ini ada keberlanjutannya, dan mungkin harus dilakukan monef secara berkelanjutan. Jadi ada kekurangannya apa, nanti kebijakan strategi selanjutnya seperti apa. Dan yang kedua mungkin untuk penuntasan kawasan kumuh di Sungai Code itu tidak hanya aspek dari fisik saja, tapi aspek sosial, ekonomi, dan budaya itu harus disentuh juga. Nah, itu melibatkan multisektor, baik sektor KPU-an, sektor sosial, dan sektor UMKM harus terlibat untuk peningkatan kualitas dari pemukiman dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat di bantaran Sungai Code. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Bu Tiwi. Nah, akan ditutup Pak Sigit. Closing statement-nya gimana nih Pak terkait apa yang sudah kita lakukan bersama, pesan-pesan ke masyarakat? Ya. Jadi selama dari 2016 sampai 2025 itu kan pemerintah itu sudah bersama-sama masyarakat dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai sekarang pemanfaatan. Ya, harapan kami sih kemudian apa-apa yang sudah dilaksanakan itu bisa dinikmati masyarakat. Kemudian yang kedua untuk bisa dipelihara bersama. Karena pada saat perencanaan itu kan sebetulnya sudah ada satu klausul begitu, bahwa nanti setelah penataan maka ada kesepakatan bersama. Misalnya tidak parkir sembarangan di jalan inspeksi, kemudian ini hanya boleh pada saat jam-jam sekian, hanya bisa dilalui satu arah dan sebagainya, maka itu kesepakatan-kesepakatan itu untuk selalu dijaga, untuk kemudian tidak ada kandang ternak merpati lagi di situ, maka itu harapannya untuk bisa dijaga bersama sehingga bisa menikmati hasil penataan bersama ini lebih panjang dan juga bisa menular ke daerah-daerah yang lain yang masih belum ditata. Karena situ, Mas. Baik, terima kasih Pak Sigit, Bu Tiwi, dan juga Mas Dewan yang sudah berkenan hadir hari ini berbagi bersama kami. Dan demikian telah kita ikuti bersama podcast pembangunan. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber dan senantiasa kita dukung bagaimana penataan kawasan bantaran Sungai Code, khususnya yang ada di kota Yogyakarta, untuk bebas dari kumuh. Terima kasih, saya Nathan Yopi pamit undur diri. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.